Maka apakah nanti ada potensi ada booster 2 vaksinasi yang keempat? Nah, tadi kita sudah bahas tentang masa transisi pandemi. Ada satu hal yang tidak bisa lepas dari pandemi ini, Dok, yaitu vaksin. Ya, Nah, dari dokter sendiri, apa sih vaksin, Dok? Iya, jadi vaksin itu barangnya, programnya namanya vaksinasi. Ya, vaksinasi itu secara sederhananya itu adalah bagaimana teknik untuk menumbuhkan sistem imunitas di tubuh kita melalui barang yang disuntikan ke seseorang. Ya, jadi virus itu pada umumnya itu kalau pada masuk ke tubuh seseorang itu nanti kemudian dengan perkembangan yang ada, tubuh itu punya memori untuk kemudian mengingat-ingat virusnya itu jenisnya apa. Nah, gitu ya. Maka kemudian pada satu waktu dengan sudah paham tadi itu, kalau mendapatkan serangan berikutnya itu sudah paham, oh ini yang kemarin ini, gitu ya. Maka sistem pertahanannya jadi lebih mudah untuk mengalahkan itu. Nah, maka vaksin itu peruntukannya untuk itu. Tidak perlu seseorang harus terpapar dulu untuk kemudian punya memori sel terkait dengan virusnya itu, tetapi harapannya dengan diberi vaksin itu, dengan tipe dan jenis yang memang lagi dibutuhkan apa, kemudian tubuh kita melihat, oh ini loh virusnya itu, oh ini jenisnya, oh bentuknya seperti ini. Maka kemudian punya sistem imunitas untuk si virus tadi itu. Untuk melawan virus. Untuk melawan. Maka kalau suatu saat ternyata betul-betul ada virus yang masuk dengan tipe dan jenis yang sama atau mirip, maka dia sudah hafal. Tubuhnya sudah siap. Tubuhnya sudah siap. Begitu masuk, oh ini yang kemarin itu loh. Ya, jadi begitu diserang, daya serangnya sudah tepat, dengan harapan nanti virusnya tidak kemudian semakin berkembang di tubuh kita karena sudah dikalahkan oleh sistem imunitas yang sudah dibentuk sebelumnya melalui vaksinasi ini. Nah, maka itu spesifik untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh atau virus tertentu. Maka apakah vaksinasi virus corona untuk penyakit COVID ini bisa menangkal virus jenis lain? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Spesifik untuk corona. Berbagai macam jenis corona apakah bisa? Bisa. Karena corona itu walaupun jenisnya macam-macam, ya walaupun taruhlah variannya macam-macam, tetapi bentuk dasarnya corona. Iya. Bentuk dasarnya itu sama. Nah, dengan vaksin itu tahu tubuh itu corona itu kayak gini loh, masih walaupun masih keluarga besar, walaupun bulat gini ada benjolannya sedikit gitu ya, ada garis lurusnya sedikit, tapi kan bunder itu. Tubuh sudah bisa. Maka memang penting untuk kemudian seseorang di era pandemi ataupun masa transisi ini untuk bisa mendapatkan vaksinasi itu. Nah, itu. Ini kan vaksin kemarin ada 2 ya, dokter ya. Yang ketiga itu disebut booster. Itu apa, ada perbedaan atau bagaimana ini? Ya. Jadi vaksin itu ada vaksin 1, kedua, terus kemudian ada booster. Booster itu artinya ulangan sebenarnya. Jadi vaksin 1, vaksin 2, kemudian diulang. Gitu ya. Lah, apa korelasinya? Kenapa vaksin kok nggak cukup 1 saja sih? Kok harus diulangi 2? Setelah diulangi 2 kali, kenapa kok nggak cukup sih? Kok masih ada harus booster itu sebagai vaksin ketiga itu? Ya. Jadi yang butuh dipahami, COVID ini penyakit baru. COVID-19 ini penyakit baru yang penyebabnya corona itu tadi. Nah, corona ini ternyata pada penelitiannya yang kemudian muncul vaksin itu pada kurun waktu tertentu, vaksin yang tadi kan sudah terbentuk imunitasnya, tadi ya. Seperti imunitasnya itu pada tataran waktu tertentu ternyata turun imunitasnya itu. Turun dari penelitian yang ada. Kalau kemudian di vaksin yang kedua, jadi fase turun tadi, begitu vaksin kedua dia naik lagi. Naik lagi. Kemudian dari penelitian yang ada, begitu vaksin kedua itu terus berada di tataran yang bagus, tinggi terus imunitasnya, ternyata turun juga Mas Ian. Masih bisa turun. Masih bisa turun. Nah, maka kemudian dari penelitian yang ada itu di booster itu terus kemudian kadarnya tinggi terus. Apakah kemudian kadar tinggi terus ini nanti akan tetap tinggi terus atau turun lagi? Untuk saat ini wallahu a'lam. Belum tahu kita, karena penyakit ini kan penyakit baru, ya, penyakit yang baru kemarin. Maka terlalu naif kalau kemudian ada pertanyaan, loh,
virusnya kan sudah diketemukan. Vaksin seperti vaksin-vaksin lain itu sudah diketahui masa berlakunya berapa lama. Kenapa kok COVID belum? Ya ini kan penyakit baru. Iya, baru. Saya contoh analogikan ya. Untuk ketemu bahwa vaksinasi meningitis untuk yang calon jamaah haji itu kan kalau mau berangkat ke Arab sana untuk menunaikan umrah atau haji, itu masa berlakunya diketahui 2 tahun. Itu setelah proses penelitian dan pengkajian selama 8 tahun. Jadi ibaratnya tahun 2000 terjadi penyakit meningitis, diteliti, kemudian saat itu dikeluarkan vaksin, tahun 2008 baru bisa disimpulkan bahwa vaksin ini efektif untuk meningitis dan masa berlakunya bisa 2 tahun. Itu setelah 8 tahun. Nah, corona ini kapan sih muncul? Baru. 2020 Maret. Iya. Ya, tentu kalau dianalogikan dengan meningitis, ya ini butuh tahun 2028 nanti. Tapi tentu dengan perkembangan teknologi, dengan kecerdasan ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan muslim itu nanti akan berharap kita bisa lebih cepat, itu lebih pendek. Mungkin dalam 3 tahun ini 2020 sampai 2023 nanti ketemu, bahwa vaksin ini nanti bisa berlaku selama 5-6 tahun, misalkan ketemu seperti itu, alhamdulillah. Untuk saat ini memang belum bisa dipastikan. Maka apakah nanti ada potensi booster 2? Vaksinasi yang keempat? Ada potensi itu. Mungkin. Kalau ternyata dari hasil penelitian, penemuan ternyata booster 1 atau vaksin ketiga itu pada kurun waktu tertentu kok kemudian imunitasnya turun, ya bisa saja kemudian ada itu. Ini ilmu baru. Jadi normatif saja ilmu baru itu terus kemudian masih di sana sini ada kekurangan itu. Tapi secara prinsip bahwa vaksin itu dibutuhkan. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Insya Allah luar biasa. Kita sudah membahas tentang dunia kesehatan dan dunia pendidikan sekaligus pada episode kali ini. Baik dokter, untuk sebagai closing, pesan-pesan untuk sahabat Mudipat. Closing statement dari dokter. Oke, iya. Di era transisi ini, yang pertama memang sebaiknya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan itu. Kita harus menerapkan 2M, manut Muhammadiyah itu. Maka insya Allah sekolah ini menjadi sekolah yang aman, menjadi sekolah yang sehat, dan menjadi sekolah yang membahagiakan bagi murid-muridnya, bagi guru-gurunya, dan semua stakeholder yang terlibat di sekolah ini. Maka jangan lalai, jangan abai, tetap terapkan 2M, manut Muhammadiyah. Baik, terima kasih Dokter Catur atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Buat ayah bunda di rumah yang punya anak, saudara, keluarga, bahkan tetangga nih yang masih di usia dini, jangan ragu-ragu untuk didaftarkan di SD Muhammadiyah 4 karena insya Allah kita sudah siap di masa transisi ini menuju masa tidak ada COVID, insya Allah, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Susuzi yang mau mensponsori podcast kita pada kali ini. Dan jangan lupa buat sponsor lainnya barangkali mau meletakkan barangnya di meja kita, bisa banget langsung saja hubungi humasnya ada di bawah ini. Ting ting ting. Perlu saya ingatkan sebagaimana tadi penjelasan Dokter Catur, kalau sekarang ini masa transisi, jangan sampai masker kita kendor, jangan sampai lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatannya dengan minum Susuzi. Iklan lagi. Dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Sekian dari kami. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.